Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Pada kali ini, bertemu lagi dengan saya Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, berasal dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan di video ini saya akan menjelaskan materi tentang rekonsiliasi bank. Untuk lebih jelasnya, harap tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Sebelumnya, mari ketahui dulu apa definisi dari rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank atau bank reconciliation merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank akan dilaporkan dalam posisi keuangan. Dan umumnya nih teman-teman, pihak bank secara berkala akan mengirimkan statement berupa laporan rekening koran di mana di dalamnya terdapat berbagai catatan informasi transaksi. Informasi transaksi tersebut menjadi bukti transaksi oleh nasabah ataupun perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya bukti transaksi antara pihak bank dan nasabah, maka perusahaan pun bisa mengetahui kekeliruan atau kesalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, bagian bank, dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Lalu yang kedua, bagian perusahaan, dimulai dengan saldo kas menurut perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Dan kedua jumlah saldo yang telah disesuaikan harus sama. Berikutnya, penyajian rekonsiliasi bank. Ada dua penyajian, yaitu menurut bank dan juga menurut perusahaan. Yang pertama, merupakan gambaran penyajian dari pihak bank, yaitu yang pertama di paling atas kita tulis saldo kas menurut bank, lalu nominalnya kita taruh di pojok kanan, kemudian di bawahnya kita tulis poin-poin yang menambah nominal saldo kas menurut bank, seperti debit ke kas yang tidak terdapat dalam laporan bank atau setoran yang belum dicatat oleh bank dan lain-lain. Setelah menuliskan nominal-nominal dari poin-poin yang menambah saldo kas menurut bank, kemudian di bawahnya kita tulis lagi poin-poin yang mengurangi saldo kas menurut bank, seperti kredit ke kas yang tidak terdapat dalam laporan bank, contohnya cek yang belum diuangkan dan lain-lain. Lalu kita tuliskan juga nominalnya. Lalu setelah itu kita jumlahkan, maka saldonya bisa disesuaikan. Tentunya sesuai dengan saldo kas menurut bank di awal, kemudian ditambah poin-poin yang menambah saldo kas tersebut, lalu dikurangi dengan poin-poin yang dapat mengurangi saldo kas, dan kemudian muncullah hasilnya. Kemudian yang kedua, penyajian ini berasal dari perusahaan. Seperti penyajian menurut bank, kita tulis paling atas saldo kas menurut perusahaan. Lalu di bawahnya kita tuliskan lagi poin-poin yang menambah saldo dari kas perusahaan, yaitu kredit bank yang belum dicatat, contohnya pembayaran piutang yang diterima oleh bank, dan lain-lain. Kita tulis nominalnya, setelah itu di bawahnya lagi kita tulis poin-poin yang dapat mengurangi saldo kas menurut perusahaan, seperti debit bank yang belum dicatat, contohnya cek kosong, beban administrasi bank, dan lain-lain. Kita tulis juga nominalnya, lalu kita jumlahkan saldo kas menurut perusahaan ditambah poin-poin yang menambah, lalu dikurangi poin-poin yang dapat mengurangi saldo kas menurut perusahaan. Lalu akan muncul deh hasil atau saldo yang disesuaikan. Perlu diketahui juga bahwa saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan harus sama nominalnya. Jika saldo tidak sama, ada pos yang telah diabaikan dan harus disesuaikan. Terkadang saldo yang disesuaikan tidak sama karena baik perusahaan atau bank telah membuat kesalahan. Dalam kasus tersebut, kesalahan ini sering ditemukan dengan membandingkan jumlah setiap pos, seperti deposit dan juga cek, pada laporan bank dengan catatan dalam perusahaan. Tujuan rekonsiliasi bank.
Tujuan diadakannya rekonsiliasi bank adalah untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mengetahui nominal penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi. Sebaliknya, perusahaan bisa mengetahui informasi keuangan yang belum sempat mereka catat lewat data keuangan dari pihak bank. Rekonsiliasi bank juga menjadi pusat kendali atau kontrol dalam setiap penerimaan ataupun pembayaran suatu perusahaan, baik itu pembayaran dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk non-tunai. Dan secara umum nih teman-teman, sebuah perusahaan sedikitnya akan melakukan proses rekonsiliasi bank selama sekali dalam setiap akhir bulan. Rekonsiliasi bank ini akan dilakukan setelah bank yang bersangkutan mengirimkan laporan bank perusahaan yang berisikan saldo awal kas, berbagai jenis transaksi selama 1 bulan, serta saldo akhir kas pada bank tersebut. Namun, untuk mencegah terjadinya resiko terburuk pada perusahaan, akan lebih baik jika rekonsiliasi bank ini dilakukan setiap harinya. Perusahaan jadi bisa mengakses informasi keuangannya lewat website bank yang tersedia. Komponen dalam rekonsiliasi bank. Ada 3 komponen dalam rekonsiliasi bank, yaitu yang pertama, deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjukkan oleh perusahaan. Yang kedua, outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan oleh bank. Lalu yang ketiga, non-sufficient fund check atau cek kosong. Yang dimaksud ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Bentuk rekonsiliasi bank. Di sini saya akan membahas 2 bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama, bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Bentuk yang pertama ialah bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Bentuk ini juga dikenal dengan sebutan bentuk staple, di mana semua informasi di dalamnya disusun secara bertingkat. Pada bagian bawah terdapat kolom yang berisikan catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan catatan dari perusahaan. Adapun pada bagian atas kolom berisikan tentang informasi catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan rekening koran bank. Lalu yang kedua, bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau conform. Conform ini disusun secara horizontal dengan cara sebelah menyebelah. Pada bagian kolom sebelah kiri berisikan data saldo catatan perusahaan, sedangkan pada sebelah kanan berisikan data untuk rekonsiliasi saldo kas rekening koran. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Ada banyak penyebab terjadinya rekonsiliasi bank dan akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, piutang wesel. Piutang wesel bisa diartikan sebagai hutang klien yang menggunakan surat perjanjian yang mengikat serta menjamin berupa aset jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Pada umumnya, piutang wesel menjadi faktor terjadinya rekonsiliasi bank dikarenakan dana dikirim lewat jasa bank. Piutang wesel ini juga biasanya memiliki masa perjanjian kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Deposit in transit terjadi saat terdapatnya setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut, namun pihak bank baru bisa mencatat dana tersebut di bulan selanjutnya. Lalu yang ketiga, beban dan pendapatan bank. Rekonsiliasi bank juga bisa disebabkan oleh beban bank. Beban bank yang dimaksud bisa berupa beban administrasi, biaya pelayanan, ataupun biaya penulisan cek, serta beban bank lainnya. Lalu yang keempat, ada outstanding check. Outstanding check merupakan cek yang masih beredar dan dapat menyebabkan terjadinya suatu rekonsiliasi bank. Singkatnya, outstanding check ini telah tercatat oleh perusahaan, akan tetapi belum sepenuhnya dicatat dari pihak bank. Pada kasus lainnya, bisa juga cek tersebut sempat dicairkan oleh pihak bank kepada penerima cek. Selanjutnya, kesalahan pencatatan. Faktor penyebab rekonsiliasi bank selanjutnya adalah terjadinya kesalahan pencatatan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh pihak bank ataupun dari pihak perusahaan itu sendiri.
Lalu ada kredit bank. Rekonsiliasi bank juga bisa terjadi karena terdapatnya kredit bank. Kredit bank yang dimaksud bisa berupa penagihan ataupun deposito dari pihak bank. Berikut ini saya sertakan contoh soal tentang rekonsiliasi bank. Soalnya sebagai berikut. Yuli memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Fadila pada tanggal 30 November 2018. Jumlah saldo Yuli ialah sebesar 185.500. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar 207.000. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah yang pertama, terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebanyak 2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang kedua, terdapatnya 5 lembar cek dengan total 40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Kalau yang ketiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000, tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Fadila. Lalu yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah 3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Lalu yang kelima atau yang terakhir, terdapat cek dengan nomor SSR 5220 dengan jumlah sebesar 70.550 dan dicatat dalam pembukuan PT Fadila dengan jumlah 65.150. Nah, dari soal ini, apakah teman-teman sudah bisa menebak mana yang masuk ke saldo perusahaan dan mana yang masuk ke saldo bank, mana yang berkurang dan mana yang bertambah? Kalau gitu, mari kita cek jawabannya. Berikut adalah jawaban dari soal rekonsiliasi bank yang tadi. Kita tulis dulu di atasnya PT Fadila, laporan rekonsiliasi bank per 31 Juli 2020. Di sebelah kiri ada laporan menurut perusahaan dan yang sebelah kanan ada laporan menurut bank. Kita bahas dari sebelah kiri dulu ya teman-teman. Saldo menurut perusahaan kita tulis senilai 185.500. Ditambah ada kiriman uang berjumlah 3.950. Kita tulis di tempat bertambahnya saldo perusahaan. Lalu kita jumlahkan saldo perusahaan dengan jumlah kiriman uang tadi. Setelah itu kita tulis poin yang mengurangi saldo perusahaan, yaitu beban administrasi bank senilai 2.800 dan koreksi kesalahan cek senilai 5.400. Total pengurangannya yaitu 8.200. Lalu kita kurangi dengan saldo menurut perusahaan yang sudah ditambah oleh nominal kiriman uang tadi, sehingga hasil yang sudah disesuaikan yaitu senilai 180.250. Lalu di sebelah kanan, saldo menurut bank kita tulis sebesar 207.000. Lalu ada penambahan dari koreksi kesalahan bank senilai 15.000 dan dikurangi oleh cek yang masih beredar yaitu senilai 40.750. Lalu hasil atau saldo yang sudah disesuaikan adalah senilai 181.250. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang rekonsiliasi bank. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.